Wah, tinggal di pabriknya bangkrut keneh wae. Nah, itu kumaha awal mula bangkrut kita teu diteruskeun tapi di bukan negara masih produksi kemarin ningali. Yoge produktif salaros nama. Man ari dibagi-bagi sekarang teh soal karyawannya. Yang dari pihak orang di sini ya mungkin dari PT Seberang mungkin ya. Ayeuna orang Medan semua yang di sini teh. Orang Medan lu digawe di dieu teh. Yang di kantor itu teh. Oh, aya kantorna. Nyonongnya teh kantorna tah. Berarti masih produksi teh Produktif. itu. Hanya pabriknya enggak di sini. Enggak di sini. Di mana? Di Ciater. Jadi ada ieu mah teu dipake apa ini mah bangkrut nya. Tuh, ieu mah tos lami tos saberapa puluh tahun tuh. Tah ayeuna teh dioper ka Ciater sareng ka Padalarang. Sawit ongko. Ayeuna mah baheula mah henteu enggak sawit mah anyar nya. Anyaran ka. Keheula. Sabaraha eta si Akang pesen sabaraha bungkus? Satu. Tilu, dah. Satu. Tanggung 3,2 jadi udah kan dia wawancara. Jadi antosan kudu terdamang. Oh, udah. Pokoknya intinya dia udah dapat informasi, itu dibayarin, udah. Ambil nanti dibayarnya nih terima ya. Jadi intinya mah teh ini Masih jadi produktif. pindah ke sawit, Iya. kopina lain kopina tehnya jadi berkurang. Dalam konten sebelumnya sudah membahas bagaimana bangkrutnya pabrik teh di Kasomalang ini, salah satu di antaranya karena persaingan bisnis internasional yang mempublikasikan bahwa teh dari Subang, Indonesia ini mengandung racun. Padahal sejak zaman Tuan Hopland berkuasa di Subang tahun 1800-an pada saat itu, Eropa itu justru ketergantungan kepada teh produksi dari Kasomalang ini. Untuk itu, mari kita ikuti dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Tetapi menurut informasi dari Satpam tadi bahwa kebun teh itu sudah beralih fungsi sebagian menjadi kelapa sawit, nanas dan masih banyak lagi. Kalau dulu itu bahkan ditanami pohon-pohon industri seperti kayu jengjing atau sengon. Nah, mudah-mudahan lahan seluas ini jangan dijual jadi mual ke investor luar negeri. Nanti habis harta kekayaan Indonesia ya. Kalau bisa ini dikelola oleh negara. Oke. Kita pergi ke kebun teh. Pabrik-pabrik teh itu menggunung, tidak bisa jual karena di Eropa diisukan bahwa teh Indonesia itu mengandung racun. Seperti informasi yang ada di koran nih yang di belakang saya ini. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang saya ini adalah kipas angin yang sangat besar, putarannya luar biasa seperti pesawat terbang. Inilah untuk membuang gas dari dalam keluar. Dan dari sini juga dulu itu ada sirine, bunyinya begitu. Untuk subuh atau mau puasa biasanya di daerah Sanca, Pasanggrahan, bahkan Konang, bahkan Larang atau Wanasuka, itu semuanya itu kalau nunggu imsak itu nunggu di sini di Serino. Alangkah indahnya jika keturunan Belanda yang ada di Indonesia dengan masyarakat keturunan Kerajaan Pajajaran, Sumedang Larang dan Kerajaan Kerajaan lainnya bersatu padu untuk meningkatkan ekspor produksi Indonesia seperti zaman
Hopland dahulu. Bagaimana caranya? Ya, Duduk kerjasama. satu meja sambil senyum-senyum tawa demi Indonesia. Inilah suasana di rumah Tuan Hofland, seorang Belanda yang meletakkan fondasi Kabupaten Subang. Gedung ini hanya bagian depannya, sebab nyambung lokasinya dengan bangunan di seberang sungai, sempat dikenal sebagai hotel ikonik kota Subang tempo dulu, kini bangunannya jadi bangunan hantu. Ikutilah konten berikutnya yang membahas wawancara dengan karyawan rumah sakit PTPN, membahas latar belakang terbengkalainya bangunan hotel tersebut. Inilah peninggalan Tuan Hofland pendiri Subang. Terus muter aja muter. Ini tempat tinggalnya Tuan Hofland. Karena berdekatan dengan Masjid Agung Subang, terdengar suara sayup-sayup salawatan dari tuan masjid. Inilah ciri khas pusat pemerintahan Subang saat ini. Di belakang Wisma Karya ini, banyak orang bermain tenis lapangan. Suasananya tidak terasa kalau ini adalah bagian depan bangunan konglomerat Belanda pendiri dasar-dasar Cikal Bakal Kabupaten Subang. Saya sebagai rakyat kecil biasa merindukan sekali seandainya harta kekayaan yang dimiliki Tuan Hopland itu karena anak-anaknya atau cucu dan cicitnya ada di Indonesia bekerja sama untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri seperti zaman dahulu yang namanya kopi, teh, kina itu kan dulu Eropa ketergantungan ke Indonesia. Kenapa sekarang kita digunduli oleh masyarakat luar? Indonesia itu sudah merdeka. Saatnya kita bersatu. Keturunan Belanda yang ada di Indonesia dengan keturunan kerajaan-kerajaan Pajajaran, kerajaan Sumedang Larang yang ada di Subang harus menjadi percontohan agar kita bangkit kembali. Eropa kembali tunduk kepada produksi-produksi Indonesia seperti jayanya zaman Tuan Hopland dan Raden Rangga Martayuda. Di Kasomalang, di dekat pabrik itu pabrik naon cak? Pabrik teh Kasomalang. Cek di dia seberapa tahun tadi teh? 17 tahun. Sejarahna di kampung kadia teh kumaha ikut suami? Iya, Suami orang mana asli emang? sama Garut. Sama-sama orang Garut. Lain Ari Garut mah karena cukur rambut terkenalnya mah ya Iya. Asgar itu kan. Di luar dugaan ternyata ibu ini adalah bintang kompetisi dangdut Indonesia KD. Ikuti wawancaranya pada konten berikutnya. Cukur rambut Asgar. Nggak bisa, saya mau. Oh karena nggak bisa. Nikah sama tetangga ya? Iya. Berarti teh laku ka batur atuh. Sabar hiji mana kali? 2. Udah punya anak 2, jangan diganggu ya. Udah punya anak 2. Cak, kalau ini kan pabrik tehnya. Gimana ceritanya pabrik teh ini teh? Saya kurang tahu. Soalnya Pokoknya awal mula dari jualan di sini udah ada pabrik teh, tapi waktu itu kan 12 tahun yang lalu berarti masih berproduksi pabrik teh. Nak. iya. Dulu waktu jualan di sini ada produksi apa? Jualan saya baru berapa bulan ya dari habis Lebaran soalnya. Ikutilah wawancara khusus tentang kompetisi dangdut Indonesia. Sewaktu ibu ini masih gadis. Konten tentang KDI tayang setelah video ini ditutup. Selamat menyaksikan di channel Saya Walo. lanjutin yang di saya. Enak aja. Walaupun Tuan Hofland sudah tiada, pabrik yang ini gulung tikar, tapi rakyat masih tertolong dengan fasilitas yang ada. Lokasi ini sering jadi tempat pertunjukan komedi putar dan para pedagang kaki lima mengais rezeki. Iya, masalah ini nih, apa namanya ngaranna teh? Pabrik. Pabrik. Berarti ini Saya mah kurang tahu kalau mau ngobrol masalah itu mah ke satpam yang ada di sini. oh satpam bener ya. Oke. Di sana di. Tapi pos. minimal informasi dari Ece, semua ini yang jualan-jualan ini semuanya pada pendatang semua ya. Enggak bukan orang sini ya. Bukan. Ya, entas Ini lah. orang Cianjur. Oh iya orang Cianjur. Dah, kita makan dulu lah. Ya. Masyarakat lokal banyak yang tidak tahu tentang lokasi yang mereka gunakan ini, yang tahu bahwa tempat ini sangat strategis untuk mengais reseka. Lapangan terbuka di pemukiman padat penduduk yang ada adalah peninggalan Tuan Hofland. Kini produksinya semakin menyusut, pabrik pun terlantar. Kunaon makin bisa jualan di dia sejarahnya kumaha? Ya kan ngerantau di dia ada keluarga di dia kafe sih.
Istri orang mana istri? Istri orang Bogor. Sejarahnya bisa sampai di dia teh kumaha? Milu ka Korsel. Hah? Milu Korsel. Kortel teh naon? Korsel. Oh, Komedi puter. oh dulu sejarahnya teh ngikut Putar. komedi putar kemana pun ikut, Gitu. terus jualan, Ya. bari jualan. Oh. Akhirnya komedi putarnya ditinggalkan, Ya, semenjak- jualan we. Semenjak Covid ya kan. Ayo komedi putarnya akhirnya di mana akhirnya? Ayeuna mah aya di loba sih Pak, ayeuna mah di Segalaherang. Ya, di mah teu netep sih pindah-pindah kayak gitu Korsel. Eta sejarahnya bisa ketemu jeung komedi putar kumaha? Ya, eta we diajak ka dia. Diajak, tadinya kan di Pekanbaru. Di Pekanbaru komedi putar tuh di Pekanbaru kan dia? Gawe di ditu. Nah, terus di geus iya kan diajak ka dia ke Korsel dagang. Jadi ketemu dengan komedi putarnya di Ajak. Di? Ajak. Di Jalan Cagak. lapangan terbuka di tempat padat penduduk seperti ini memang sangat dibutuhkan, sehingga tempat ini sering dipakai untuk acara komedi puter, acara kegiatan apapun juga, termasuk para pedagang kaki lima di sini seperti memiliki lahan atau harta karun di luar dugaan. Karena apa? Strategis sekali penduduk tempat itu bergerombol di sini, berbelanja makanan, sayuran, ataupun tas, dan masih banyak lagi. Inilah barangkali yang harus difasilitasi oleh pemerintah, harus mengadakan tempat lapang terbuka seperti ini. Untung diberi contoh oleh pemerintahan zaman dahulu. Biasa, udah mah sobralana ya mah. Ya, cakot ya nama. Kudu kana tong sampahkeun, ulah dipuja di dinya. Wah, iya mah di Asupan tong sampah asupan. Masalahnya sekarang itu limbah yang paling berbahaya itu yang gini. bisa punah ya Pak, bisa hancur. Tuh, itu 35.000. Oh, Geningan ieu na hiji dua bener emang segini dah. kayak opat. Di dia jualan udah berapa tahun di lokasi ini standby? Di 2018 we Covid. Enggak di dia, iya lokasi iya sekian 2 meter kali 3 meter. Naon biayana naon Pak? Ih jualannya pakai masang iya. Oh. Masang iya unga poe di dia. Enggak poe we di dia. Heeh. Poe Dia sabaraha tahun? tilu tadi. Di dia teh Oh, 3 tahun. laku. Ya alhamdulillah ada ya Pak aya wae. Ada pasar mana. Ari nyaho teh eta pabrik keur naon? Ini mah pabrik teh baheulana teh. Kumaha sejarahna nyaho teh? Aduh, tak apa lamun sejarahna. Sanyahona we. Dari sanyahona mah bahasa terakhir orang asup ka dieu teh 2000 Heeh. lamun teu selama 2011 asup ka dieu teh berjalan kene tapi ke gudang pupuk ieu mah. Asalna teh tahun sabaraha jadi gudang pupuk? Gudang pupuk teh 2011 teh gudang pupuk di dieu teh. Oh, masih jalan. Ayeuna teu dipake pisan. Ayeuna mah teu dipake pisan. Oh, gitu sejarahna teh. Ya. Iya teh dulu nama pabrik teh. Mun teh baheulana teh. Naon ngaranna? Nyaho teh? Henteu. Ah nyaho keneh urang da urang urang dieu. Urang mana teh asli teh? Asli Jakarta. Jakarta di mana? Di Priuk Pak, Utara. Tanjung Priuk. Oh, Tanjung Priuk Utara. Tanjung Priuk mah loba bajing lucatnya. Ya. Lamun di lain bajing laut teh lobana orang Ambon. Ambon. Ambon? Lamun eta mah di Merak lobana eta mah. Asli Jakarta na? Nuhun asli. Asli. Nuhun, Ya, yuk. punten. Iya nah di sana. Yo. Asli ya. Dah. Ekutila wawankara khusus dengan keturunan Tuan Hofland. Di channel Waglo.